Hukum berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, hukum internasional dan hukum nasional. Meskipun keduanya bertujuan menciptakan keteraturan, keduanya memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan kekuatan yang berbeda. Nah, kita akan telaah perbedaan mendasar antar keduanya dan bagaimana keduanya saling berinteraksi nih. Yang pertama, hukum internasional seperangkap aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara dan internasional lainnya. Sistem ini berkembang melalui perjanjian, konvensi, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Sedangkan hukum nasional, sistem hukum yang diberlakukan dalam batas-batas teritorial suatu negara yang berdaulat, mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang dibuat oleh otoritas sebuah negara untuk mengatur warga dan aktivitas dalam wilayahnya. Perbedaan mendasar antar keduanya, hukum internasional mengatur hubungan antar negara, sementara hukum nasional mengatur urusan internasional suatu negara. Nah, mari kita telaah sumber hukum dari masing-masing sistemnya. Nah, selanjutnya ada sumber utama hukum internasional yang meliputi pertama, perjanjian dan konvensi internasional seperti Piagam PBB dan Konvensi Jenewa. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab nih. Dan yang terakhir ada keputusan pengadilan internasional serta pendapat para ahli hukum terkemuka sebagai sumber tambahannya. Sementara itu, hukum nasional bersumber dari apa sih? Nah, yang pertama ada dari konstitusi atau undang-undang dasar sebagai hukum tertingginya. Lalu ada apa lagi nih? Nah, selanjutnya ada dari legislasi yang dibuat oleh parlemen atau badan legislatif. Dan selanjutnya, atau yang terakhir, ada dari peraturan pemerintah dan kebijakan eksekutif. Serta dalam beberapa sistem, hukum adat dan tradisi setempatnya. Lalu ada subjek hukum juga nih yang berbeda di kedua sistemnya. Ada apa aja sih? Mari kita lihat, hukum nasional mengatur perilaku individu, badan hukum, dan institusi dalam batas-batas teritorial negaranya. Setiap orang dan entitas yang berada dalam wilayah tersebut, suatu negara tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Nah, sedangkan hukum internasional secara tradisional mengatur hubungan antar negara yang berdaulat. Namun, perkembangan modern telah memperluas subjeknya nih. Untuk apa? Untuk mencakup organisasi internasional dan dalam kasus tertentu seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional tentunya. Berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional terdiri dari yang pertama, ada sumber primernya nih. Ada dari apa? Perjanjian internasional tentunya, kesepakatan tertulis yang mengikat negara-negara pihak. Lalu ada hukuman kebiasaan internasional adalah praktik umum yang diterima sebagai hukumnya. Selanjutnya apalagi sih? Prinsip-prinsip umum hukum adalah prinsip yang diakui oleh sistem hukum utama di dunia. Selanjutnya yang kedua ada sumber sekunder nih. Yang pertama ada dari keputusan pengadilan, keputusan internasional, dan nasional. Selanjutnya ada dari doktrin yang merupakan pendapat para ahli hukum internasional terkemuka. Selanjutnya ada dari resolusi organisasi internasional yang khususnya resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Nah, apa lagi sih selanjutnya? Prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Yang pertama ada kedaulatan negara yang memiliki otoritas tertinggi dalam wilayahnya. Selanjutnya apa lagi? Persamaan kedaulatan yang semua negara memiliki kedudukan yang setara tentunya. Selanjutnya apa dong? Apa ya? Yang
Terakhir ada penyelesaian sengketa secara damai adalah kewajiban penyelesaian perselisihan tanpa kekerasan. Sebentar. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Yang terakhir nih, paling terakhir, Fakta San Servanda adalah perjanjian harus ditaati. Nah, sekian aja dari aku Sherly Putri dengan NIM 032. Dan aku Nabila Amalia dari NIM 008. Bye-bye!